Halo semua, balik lagi di GFP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita ke soal yang pertama. Ide pokok dari bacaan di atas adalah ide pokok itu sama dengan gagasan utama, sama dengan topik utama ya. Intinya kita harus tahu dulu kalimat utamanya ada di mana. Biasanya di dalam suatu paragraf paling umum kita temukan kalimat utama ada di awal paragraf, alias paragrafnya itu adalah paragraf deduktif ya. Coba kita lihat dulu apakah ini paragrafnya deduktif ataukah bukan. Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah mengungkap penemuan menarik dalam neuroscience. Tim peneliti dari universitas terkemuka di Amerika Serikat berhasil mengidentifikasi jenis neuron baru dalam otak manusia yang sebelumnya tidak diketahui. Berarti dari sini ya, dua kalimat awal di sini kita sudah tahu bahwa bacaan ini membahas tentang jenis neuron baru yang ditemukan di dalam otak manusia gitu ya. Kemudian sisa-sisanya ini adalah kalimat penjelas, terbukti dari adanya kata rujukan ya. Kata rujukan di dalam paragraf ini diwakili oleh kata ini ya. Jadi ini, itu merupakan kalimat Jadi kata ini dan kata itu merupakan kalimat rujukan teman-teman ya. Coba kita lihat di sini neuron baru ini. Kemudian di sini penemuan ini. Kemudian ada juga studi ini gitu. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa dari kalimat ketiga sampai terakhir itu adalah kalimat penjelas ya. Kita langsung aja nih cari ide pokoknya di A sampai E. Mana jawaban yang paling tepat? Yang A dulu. Penemuan neuron baru dalam otak manusia. Bisa nih langsung jatuh kepada pilihan yang A ya, tapi kita harus cek terlebih dahulu apakah B, C, D, dan E itu merupakan jawabannya ataukah bukan. Kita lihat yang B dulu. Peran tim peneliti dalam mengembangkan ilmu neuroscience. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena bacaan ini membahas tentang neuron baru di dalam otak manusia. Kalau yang C, kompleksitas struktur dan fungsi neuron dalam otak manusia. Ini membahas tentang neuron, tapi neuronnya neuron baru gitu ya, bukan neuron yang sudah ada gitu. Jadi yang ini kurang tepat juga. Kemudian yang D, teknik pencitraan otak tingkat lanjut dalam penelitian neuroscience. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, implikasi penemuan neuron baru terhadap terapi gangguan neurologis. Kurang tepat juga ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang A, ide pokoknya itu adalah penemuan neuron baru di dalam otak manusia. Lanjut ke soal yang kedua. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai pengaruh siklus demam naik turun pada pengidap malaria terhadap kualitas hidup penderitanya adalah berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa orang mengidap malaria itu memiliki siklus demam naik turun, dan kita harus cari bagaimana kualitas hidupnya gitu ya. Kita langsung aja ke bacaannya ya. Melansir National Health Service UK, penyebab dari penyakit malaria adalah parasit Plasmodium. Ada berbagai jenis parasit Plasmodium yang berbeda, namun penularan penyakit malaria sama melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Berarti ini pengantar asal muasal penyakit malaria, yaitu dari gigitan nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi. Di paragraf kedua sekarang, demam naik turun. Mulai ada nih. Pertanda gejala malaria bisa mengindikasikan gejala awal. Ini gejala awalnya berarti ada demam naik turun. Ada gejala lain seperti sakit kepala, panas dingin, tubuh berkeringat, muntah, dan terkadang disertai nyeri otot dan diare. Kemudian di paragraf ketiga, demam naik turun petanda gejala karena malaria terjadi dalam siklus 24-72 jam yang bergantung pada jenis parasit yang menginfeksi. Perlu diperhatikan saat siklus ini awalnya tubuh merasa kedinginan dan menggigil. Kemudian muncul demam.
rasa kelelahan yang disertai banjir keringat. Gejala biasanya berlangsung antara 6 sampai 12 jam dan kemudian demam turun kembali. Oke, berarti di sini ketika tubuh itu demam naik turun, kita merasa kedinginan, menggigil juga melalui rasa kelelahan yang amat sangat ya di sini gitu. Kemudian kita juga banjir keringat gitu. Ini antara 6 sampai 12 jam sebelum turun kembali itu si demamnya. Oke, berarti sudah tergambar nih kualitas hidup penderitanya ya. Kita lihat dulu yang A, mengurangi risiko komplikasi jangka panjang dari penyakit. Oke, jelas ini tidak berhubungan ya dengan kualitas hidup penderita dari demam akibat penyakit malaria tadi gitu ya. Jadi yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup. Ini jelas langsung salah. Kenapa? Ketika kita demam, kemudian di sini disertai rasa kelelahan dan juga banjir keringat, otomatis kita memiliki pengaruh gitu ya, terpengaruh hidup kita gitu. Berarti yang B ini salah. Kemudian yang C, menyebabkan penurunan drastis dalam tingkat energi. Bisa yang di sini ya. Kenapa? Ada di sini rasa kelelahan. Berarti kalau kelelahan, energinya dia menurun drastis gitu. Berarti bisa ya yang C. Kita lihat dulu yang D, meningkatkan resistensi tubuh terhadap infeksi lain. Resistensi itu kekebalan ya. Jadi di sini meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi lain. Ini jelas salah gitu. Nggak berhubungan dia. Kemudian yang E, menyebabkan peningkatan mood dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Oh, ini jelas salah ya, bertolak belakang banget. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Simpulan yang dapat diambil dari bacaan di atas adalah, oke, kita lihat dulu di sini ya. Ini ada 3 paragraf tetapi pendek-pendek ya. Kita lihat dulu paragraf pertama. Sebuah penelitian mengungkap dampak positif dari kegiatan membaca terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychological Science, membaca secara teratur dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan empati dan memperkuat koneksi sosial. Oke, berarti ini dampak positif kegiatan membaca terhadap kesejahteraan emosional seseorang gitu ya. Kemudian di paragraf kedua, studi tersebut, oke, ini berarti penjelas dari paragraf pertama ya. Studi tersebut menunjukkan bahwa membaca bukan hanya menyediakan pelarian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan manfaat psikologis yang signifikan. Orang yang rutin membaca cenderung memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih baik, serta lebih mampu memahami dan merasakan empati terhadap orang lain. Oke, masih manfaat positif ya. Para peneliti menyarankan agar membaca menjadi bagian integral dari rutinitas harian setiap individu, terutama dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menekankan pentingnya memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan preferensi pribadi untuk memaksimalkan manfaat kesehatan mental yang diperoleh. Simpulannya kira-kira yang mana? Kita lihat dulu yang A. Bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan preferensi pribadi tidak mempengaruhi manfaat kesehatan mental. Ini jelas salah ya. Dia bertentangan dengan bacaan yang tadi. Kemudian membaca tidak memiliki dampak signifikan. Jelas langsung salah. Kemudian yang C. Orang yang rutin membaca cenderung memiliki kesulitan dalam mengelola emosi. Ini bertentangan ya dengan paragraf kedua yang ini, mengelola emosi dengan lebih baik. Berarti yang ini salah. Kemudian yang D. Membaca secara teratur dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional penulisnya. Oke, bukan cuma penulis di sini ya. Orang yang membaca di sini nih, orang yang rutin membaca. Nah, berarti bukan hanya penulisnya. Kalau misalkan cuma buat penulisnya itu manfaat pribadi buat penulisnya, bukan buat orang banyak gitu. Jadi yang D kurang tepat. Kemudian yang E, membaca berguna sebagai pelarian dari kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat psikologis yang signifikan. Oke, bisa di sini ya, mencakup keseluruhan isi bacaannya. Maka kita pilih jawabannya itu adalah yang E. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.